warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Putri, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai metode dalam strategi pembelajaran, yaitu metode guide teaching. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dida Nurhamidah. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik harus menggunakan berbagai metode yang disesuaikan oleh kebutuhan para individu ataupun kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan secara tepat akan menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, sehingga tercapainya suatu tujuan dari proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh para pendidik yaitu metode guide teaching. Metode guide teaching adalah metode pembelajaran yang diawali dengan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan ajar atau materi yang akan disampaikan. Nah, metode guide teaching ini adalah metode yang diawali dengan pertanyaan yang kemudian pertanyaan itu akan dijadikan dasar untuk menyampaikan materi selanjutnya. Adapun pengertian metode guide teaching menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Silberman, metode guide teaching merupakan salah satu bentuk perubahan dari metode ceramah yang memungkinkan pendidik untuk mempelajari apa yang telah diketahui oleh peserta didik sebelum memulai suatu pembelajaran. Sedangkan menurut Hisham, metode guide teaching merupakan salah satu bentuk metode yang diawali dengan pertanyaan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang akan disampaikan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan metode guide teaching. Yang pertama, guru memberikan bocoran kepada peserta didik mengenai bahan ajar atau materi yang akan disampaikan pada hari itu. Yang kedua, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa dalam pengetahuan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan juga membangkitkan pengertian lama ataupun baru, membantu peserta didik dalam menginterpretasikan pengetahuan dan pengalamannya, menyelidiki dan menilai penguasaan peserta didik terhadap materi ataupun bahan ajar yang akan disampaikan. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat ataupun jawabannya. Pendidik meminta para peserta didik untuk menyampaikan jawaban serta mencatat jawaban-jawaban yang disampaikan. Pendidik dapat mengelompokkan jawaban tersebut sesuai dengan kategori pertanyaan yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, guru mengklarifikasi jawaban-jawaban tersebut. Guru menyajikan jawaban-jawaban peserta didik dan kemudian mengklarifikasikannya, serta memulai proses pembelajaran menggunakan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh peserta didik sebagai bahan pembelajarannya. Pun kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran guide teaching. Kelebihan dari metode pembelajaran guide teaching yang pertama yaitu menyadarkan peserta didik bahwa setiap masalah dapat dipecahkan dengan cara yang baik dan dengan jalan yang benar. Yang kedua, menyadarkan peserta didik bahwa dengan berdiskusi mereka bisa saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun pendapat itu berbeda dengan pendapatnya. Kemudian, kekurangan yang terdapat dalam metode pembelajaran guide teaching ini yang pertama ialah kurang efisien jika dilakukan pada kelompok yang besar. Yang kedua, kadang-kadang terjadi kelarutan dalam pertanyaan sehingga materi yang diajarkan tidak tersampaikan dengan baik. Yang terakhir, lebih mengutamakan perbandingan antar jawaban dengan materi sehingga penyampaian pesan materi yang disampaikan menjadi tidak efisien. Cukup sekian pembahasan mengenai metode pembelajaran guide teaching dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.